Bab 14, Skandal, Bagian 2. Apakah Bapak ingat pernah melihat buku seperti ini? Tanya Mao Mao sambil memperlihatkan ringkasan yang ditulis Li Shu kepada pemilik toko buku tua itu. Ia sempat meminta Li Shu menuliskan garis besar cerita beserta kesan-kesannya terhadap novel tersebut. Sayangnya, waktu mereka tidak cukup. Yang lebih merepotkan lagi, Li Shu sama sekali tidak mengingat judul bukunya. Ia hanya menyalin bagian yang diminta oleh Dayang itu, sementara bagian lain dari novel tersebut hanya sempat ia baca sekilas. Tak banyak yang bisa dilakukan Mao Mao. Kalau ingin membuktikan bahwa surat cinta itu sebenarnya hanyalah salinan sebuah novel, mereka harus menemukan novel aslinya. Menurut Li Shu, buku yang ia baca ditulis tangan, bukan hasil cetakan. Namun sampulnya dibuat dengan sangat rapi. Artinya, kemungkinan besar buku itu memang diperjualbelikan, hanya saja jumlah salinannya tidak banyak. Kelihatannya cuma cerita cinta biasa. Aku memang tidak terlalu memperhatikan buku-buku semacam itu, kata si pemilik toko. Setidaknya Bapak pasti pernah membolak-balik buku yang dijual di toko ini. Sekarang buku terlalu banyak. Mataku juga sudah tidak setajam dulu. Orang tua itu menguap lebar. Kini ia praktis sudah pensiun. Sebagian besar urusan toko ditangani oleh putranya. Kelihatannya ia hanya ingin Mao Mao segera pulang agar bisa tidur siang dengan tenang. Memang benar. Sekilas cerita itu terdengar seperti kisah cinta yang sangat biasa. Namun ada unsur politik di dalamnya. Jenis cerita yang pasti menarik perhatian para penyensor. Ceritanya berkisah tentang seorang pemuda dan seorang gadis dari dua keluarga bangsawan yang saling bermusuhan. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu, terjadilah berbagai peristiwa. Dan kisah itu berakhir dengan tragedi. Mao Mao memijat dahinya. Begini terus tidak akan menghasilkan apa-apa. Di ibu kota hanya ada dua toko buku lain. Keduanya bahkan lebih kecil daripada toko ini. Kalau tetap tidak menemukannya, mungkin ia harus mencari hingga ke kota lain. Saat sedang tenggelam dalam pikirannya, seorang pria masuk sambil memanggul setumpuk barang di punggungnya. "Halo," sapanya. "Oh, kau sudah pulang," kata si pemilik toko. Rupanya pria itu adalah putranya. "Ayah sedang apa?" tanya pria itu sambil meletakkan barang bawaannya. Tatapannya penuh curiga. "Ayah tidak sedang menganggap pelanggan mengganggu lagi, kan?" Jelas sekali. Ia sangat mengenal sifat ayahnya. Dia terus bertanya apakah aku mengenali sebuah buku. "Memangnya aku membaca setiap halaman buku yang masuk ke toko ini?" gerutu si ayah. "Coba kulihat," kata putranya sambil menerima ringkasan tulisan Li Shu. Ia membacanya sekilas. Lalu berkata, "Oh, yang ini ya." Ia berjongkok, mengobrak-abrik tumpukan barang yang baru dibawanya. Lalu mengeluarkan sebuah buku. Di sampulnya tergambar seorang pemuda dan seorang gadis. Namun, ada sesuatu yang terasa agak aneh pada ilustrasi itu. Ia menyerahkan buku tersebut kepada Mao Mao. Begitu menerimanya, Mao Mao langsung membukanya. Meski hanya membaca cepat, ia segera menyadari bahwa isinya memang sangat mirip dengan cerita yang dijelaskan Li Shu. Lalu, tangannya berhenti pada satu halaman. "Bagian ini," gumamnya. Isinya sangat mirip dengan bagian yang ditulis Li Shu berdasarkan ingatannya. Mirip, tetapi tidak sama. Beberapa detail berbeda. Pilihan katanya pun berbeda. Namun maknanya hampir sepenuhnya sama. Ya,
ada beberapa bagian yang memang aneh. Bukunya katanya hasil terjemahan dari sebuah sandiwara yang sangat populer di wilayah barat. Sandiwara dari wilayah barat. Benar. Beberapa deskripsinya terdengar agak janggal, kan? Penerjemahnya tidak benar-benar memahami kehidupan para bangsawan di sana. Jadi nama tokoh, adat istiadat, dan berbagai hal lain diubah agar terdengar lebih akrab bagi pembaca di negeri kita. Setelah itu, setiap orang yang menyalin buku ini juga menambahkan perubahan sesuai selera mereka sendiri. Mendengar penjelasan itu, Mao Mao kembali melihat ringkasan milik Li Shu. Di sana Li Shu sempat menuliskan nama salah satu tokoh utama. Sejak tadi nama itu terasa mengganjal. Sekarang ia akhirnya mengerti. Itu adalah nama dari wilayah barat. Mao Mao segera membalik halaman demi halaman. Ia mencari nama tersebut, namun tidak menemukannya. Sebagai gantinya, ia menemukan bagian lain yang isinya hampir sama. Hanya saja, nama para tokohnya sudah diganti menjadi nama yang umum digunakan di negeri ini. Jangan-jangan Lady Li Shu membaca salinan yang lebih tua. Buku ini sendiri sebenarnya sudah termasuk edisi lama, kata putra pemilik toko. Di mana aku bisa mendapatkan salinan buku ini? Tanya Mao Mao. Aku membelinya langsung dari penyalinnya. Kalau tidak salah, buku ini mulai dijual sekitar musim panas tahun lalu. Kami sendiri berencana mencetaknya. Jadi kalau Nona berniat membeli satu-satunya salinan ini, kami akan mengusir Nona. Jadi, kemungkinan besar Li Shu membaca salinan yang sudah beredar sebelum musim panas tahun lalu. Mendadak Mao Mao terdiam. Bukankah sekitar waktu itu juga pernah terjadi sesuatu di istana belakang? Karavan, gumamnya pelan. Apa maksudmu? Tanya putra pemilik toko. Anak ini memang suka bicara sendiri ya, gerutu si ayah. Keduanya memandang Mao Mao dengan heran. Namun pikiran Mao Mao sudah berada di tempat lain. Karavan dari wilayah barat. Mereka bisa saja membawa buku-buku terjemahan dari sana. Dan muatan karavan saat itu memang tidak diperiksa terlalu ketat. Buktinya, pernah terjadi masalah penyelundupan obat penggugur kandungan tidak lama setelah karavan datang. Kalau begitu, menyelundupkan 1 atau 2 buku tentu bukan hal sulit. Apalagi ketika para dayang selir utama sedang sibuk berbelanja. Jadi, secara kebetulan seseorang menemukan buku ini di antara barang dagangan karavan, membelinya, lalu memanfaatkannya untuk menjebak Lady Li Shu? Kalau begitu, bagaimana dengan surat itu? Apakah memang ada orang dalamnya membantu? Aku sama sekali tidak mengerti ocehanmu. Kau memang anak yang aneh, kata si ayah. Ayah, jangan begitu. Putranya buru-buru menegur. Mao Mao tetap tenggelam dalam pikirannya. Potongan-potongan informasi itu masih belum bisa disatukan. Berikan buku ini padaku, katanya. 10 keping perak, jawab si pemilik toko tanpa ragu. Itu namanya merampok. Ini bukan gulungan lukisan mahal. Sampulnya murahan. Salah tulisnya juga banyak. Kelihatannya penyalinnya menyelesaikan buku ini semalaman tanpa sempat memeriksa ulang. Tentu saja Mao Mao tidak sebodoh itu untuk langsung membayar harga yang diminta. Bukan begitu, ayah. Buku ini memang tidak dijual. Kami mau menggunakannya sebagai naskah untuk dicetak, teriak putranya sambil berdiri di antara mereka. 2 keping perak. Bagaimana kalau kita anggap itu harga tengah? Tidak. 9,5. Ayah.
Sudah kubilang buku itu memang tidak dijual. Setelah tawar-menawar selama kurang lebih 30 menit, Mao Mao akhirnya berhasil membawa pulang buku itu dengan harga 6 keping perak. Sementara putra pemilik toko hanya bisa menatapnya dengan wajah pasrah. Hari berikutnya pun dimulai. Hari yang lagi-lagi hanya berisi makan dan tidur. Bagaimana kalau memakai jubah yang ini hari ini, Lady Li Shu? Tanya Kanan sambil mengangkat sehelai pakaian berwarna biru. Itu adalah salah satu pakaian favorit Li Shu. Namun suasana hatinya begitu suram hingga ia bahkan tak punya semangat untuk memilih pakaian. Baik. Yang itu saja, jawabnya pelan. Ia terlalu lelah untuk menyuruh Kanan mengambil pakaian lain. Setelah selesai berganti pakaian, Kanan mulai menyiapkan sarapan. Air memang tersedia di lantai bawah, tetapi makanan dimasak di tempat yang sama sekali berbeda. Kanan selalu berusaha secepat mungkin membawa makanan itu kembali. Namun setiap kali sampai di kamar, makanannya selalu sudah dingin. Yang bisa dilakukan Li Shu hanyalah menyeruput sup yang sudah suam-suam kuku. Aku keluar sebentar, Lady, kata Kanan. Ia pun meninggalkan kamar. Li Shu dapat mendengar langkah kakinya menuruni tangga. Sampai Kanan kembali nanti, tak ada yang bisa dilakukan. Namun, beberapa hari terakhir, waktu-waktu seperti itu tidak lagi terasa begitu kosong. Li Shu, kau di sana? Suara itu kembali terdengar dari ruangan di atas. Li Shu memeluk bantalnya erat-erat. Lalu memasuki ruangan sebelah dan duduk bersandar pada lemari laci. Sambil tetap memeluk bantal, ia mendongak ke arah langit-langit. Di salah satu lubang pada papan kayu yang sudah lapuk, menjulur sebuah pipa kecil yang tampak aneh. Lorong dan tangga yang setiap hari dilewati orang memang dirawat dengan cukup baik. Namun rupanya, tak ada yang benar-benar memeriksa setiap kamar secara menyeluruh. Aku di sini, Sotei, teriak Li Shu. Tak lama kemudian, dari lubang di langit-langit mengalir aroma yang begitu khas. Harumnya manis, namun sekaligus sedikit pahit. Aroma yang sangat asing. Awalnya Li Shu merasa bau itu aneh. Tetapi sekarang, justru aroma itulah yang membuatnya merasa tenang. Barangkali itu wangian yang dipakai perempuan di atas sana. Orang itu adalah seorang perempuan muda seusia Li Shu. Dan sama seperti dirinya, terjebak di menara ini bukan karena kesalahannya sendiri. Namanya Sotei. Beberapa hari lalu dialah yang pertama kali mengajak Li Shu berbicara. Suaranya lembut dan terdengar lemah. Namun entah bagaimana ia berhasil membongkar bagian lantai yang sudah lapuk, membuat lubang di langit-langit, lalu memasukkan pipa kecil itu ke kamar Li Shu. Jelas sekali, ia jauh lebih kuat daripada Li Shu. Pertama kali mendengar suara dari atas, Li Shu benar-benar ketakutan. Ia mengira suara itu berasal dari tikus atau hantu. Namun setelah mengetahui bahwa pemilik suara itu hanyalah perempuan seusianya, tanpa sadar Li Shu mulai membuka hati. Kalau ada satu hal yang dimiliki Li Shu secara berlimpah, itu adalah waktu luang. Tanpa berpikir panjang, ia bahkan sudah memberitahukan namanya kepada Sotei. Syukurlah, perempuan itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Mungkin ia memang tidak tahu siapa sebenarnya Li Shu. Kira-kira hari ini kita makan apa, ya? Kata Sotei. Kemarin bubur 5 rasa. Semoga hari ini ayam dan telur. Aku benar-benar bosan dengan makanan laut. Benar juga. Kau memang tidak bisa makan makanan laut. Tapi padahal enak sekali. Ada beberapa yang masih bisa kumakan. Tapi tetap saja rasanya aneh.
Aneh sekali. Ketika tak ada hiburan lain, makan justru berubah menjadi sesuatu yang dinanti-nanti setiap hari. Hei, Sotei. Apa? Kau memang pendengar yang hebat. Karena bisa mendengar suaraku di bawah sini, kau jadi mengajakku bicara, kan? Walaupun bangunan ini sudah tua, tetap saja bukan perkara mudah mendengar suara dari lantai bawah. Li Shu sendiri hampir tidak pernah mendengar suara apapun dari atas. Kurasa memang begitu. Pendengaranku memang lumayan tajam. Misalnya, sekarang ada seseorang sedang menaiki tangga. Li Shu memusatkan perhatian. Dan benar saja, ia mulai mendengar langkah kaki mendekat. Awalnya, tunggu sebentar ya, kata Sotei. Ia pergi sejenak. Tak lama kemudian terdengar suara benda-benda beradu. Lalu ia kembali. Aduh, masih panas. Maaf ya. Hari ini ternyata bubur makanan laut. Dan mungkin ada sedikit daging babi. Kalau begitu masih bisa kumakan. Memang bukan makanan kesukaannya. Namun daripada mati kelaparan, lebih baik dimakan saja. Kalau ia mulai mengeluh soal makanan, yang akan kerepotan hanyalah Kanan. Ngomong-ngomong soal Kanan, hari ini ia kembali terlambat. Berapa lama sebenarnya mengambil sarapan? Sotei bahkan sudah selesai mendapat makanannya. Belakangan ini memang Kanan sering pulang lebih lambat daripada biasanya. Namun karena begitu Kanan kembali percakapan mereka pasti harus berhenti. Li Shu selama ini memilih tidak memikirkannya. Dari pipa kecil di langit-langit terdengar suara Sotei sedang makan. Katanya ia tidak memiliki dayang yang benar-benar melayaninya. Namun siapapun yang mengantarkan makanan tadi jelas bergerak sangat cepat. Buktinya buburnya masih panas. Hei, Li Shu. Mau dengar sesuatu? Apa? Soal lantai tempatku ini. Li Shu berada di lantai 3 menara. Sedangkan Sotei berada di lantai 4. Dari luar, menara itu tampak memiliki 10 lantai atau bahkan lebih. Katanya, lantai di atas lantai 4 sudah puluhan tahun tidak dipakai. Karena itu kondisinya jauh lebih rusak daripada lantai kita. Kalau mau turun memang harus melewati para penjaga. Tapi, karena tidak ada orang yang memakai lantai atas, tidak ada yang menjaga ke sana. Bukankah itu berarti kita bisa naik ke atas, kata Li Shu. Benar. Aku sendiri bisa naik kapan saja. Soalnya di atas lantai 4 memang tidak ada siapa-siapa. Artinya, ia bisa naik ke lantai atas. Dari sana kita bisa melihat seluruh ibu kota. Mau melihatnya? Toh tidak akan terjadi apa-apa. Li Shu tidak langsung menjawab. Bersamaan dengan suara Sotei yang mengalun lembut dari atas. Aroma manis yang sedikit pahit itu kembali memenuhi ruangan. Sebenarnya, Li Shu memang ingin melihat ibu kota dari tempat setinggi itu. Namun, kakinya tetap tidak bergerak. Aku masih punya seorang dayang, katanya pelan. Kalau aku menghilang, dia pasti langsung sadar. Kau belum pernah menceritakan tentang aku kepadanya, ya? Pertanyaan itu membuat Li Shu terdiam. Sulit menjelaskan bahwa ada suara perempuan yang datang dari langit-langit. Lagi pula, ia khawatir Kanan akan melarangnya berbicara dengan Sotei. Apa kau takut dia akan berpikir macam-macam? Padahal sekarang dia sendiri sedang menikmati kebebasan di luar menara ini. Tubuh Li Shu merinding. Namun, ia tidak bisa langsung menyangkal kata-kata itu. Ia tahu betul. Hanya ada satu Kanan.
Mustahil wanita itu terus berada di sisinya sepanjang hari tanpa pernah beristirahat. Meski begitu, bukankah saat ini Kanan memang sedang berada di luar, menghirup udara segar, sementara dirinya tetap terkurung di dalam menara? Li Shu buru-buru menggeleng kuat-kuat, seolah ingin mengusir pikiran tersebut dari kepalanya. Bukan begitu. Tentu saja bukan. Kanan terlalu baik. Dia tidak mungkin meninggalkanmu begitu saja lalu melupakanmu. Sotei buru-buru meralat ucapannya. Barangkali ia menyadari kata-katanya tadi terlalu berlebihan. Aku hanya ingin kau melihat pemandangan dari atas sini. Aku ingin membaginya denganmu. Kalau suatu saat kau berubah pikiran, naiklah ke atas. Suruh dayangmu beristirahat setengah hari. Itu sudah lebih dari cukup. Pergantian penjaga dilakukan pada. Li Shu tetap menunduk sambil mendengarkan penjelasan Sotei mengenai jadwal pergantian penjaga. Tak lama kemudian, Sotei pergi membereskan peralatan makannya. Ia menarik kembali pipa kecil itu agar Kanan tidak melihatnya. Tak lama sesudahnya, langkah kaki kembali terdengar. Kali ini benar-benar Kanan. Aku minta maaf sudah membuat Lady menunggu, katanya sambil masuk ke kamar. Di dahinya tampak butiran-butiran keringat. Namun entah kapan, ia bahkan sempat berganti pakaian, termasuk mengganti obi yang melingkari pinggangnya. Kanan meletakkan sarapan di atas meja. Li Shu mengambil mangkuknya. Di atas bubur itu terdapat selembar daun teratai. Ia mulai menyantap bubur makanan laut yang paling tidak disukainya. Buburnya sudah benar-benar dingin. Teksturnya begitu kental hingga lengket di mulut. Hampir tidak memiliki rasa sama sekali.